Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Time Travel. Rahayu dan salam sejahtera untuk kita semua. Enak kali abis hujan. Tapi di sini enggak loh. Iya sih. Iya kan enggak ya? Enggak. Cuacanya ekstrim tapi bingung ya. Kadang yang bersebelahan aja jadi beda banget padahal. Sekarang malah jadi pengap gitu, Mas. Iya, agak pengap ya di sini. Agak pengap. Itu kelihatan tuh kacamatanya. Beremben. Nah, Alif Sobat Time Travel, belakangan ini kan kita kan banyak dibombardir lah sama narasi-narasi yang kurang memberikan semangat lah gitu, Bang. Semangat untuk menjalani kehidupan kita di masa yang sekarang itu. Kita lihat misalnya di berita internasional tiba-tiba ada Epstein file lagi merebak semua, terus kemudian ya di dunia internasional ada konflik dan mau memicu perang, terus kemudian juga ada siblings Korea versus every nation gitu. Nah, terus kemudian masuk ke dalam negeri, yaitu tadi kita banyak dihadapkan sama peristiwa-peristiwa alam yang ekstrim dan juga kemudian gejolak-gejolak alam yang kita nggak bisa duga-duga gitu. Nah, juga ada kaitannya juga dengan ekonomi nasional dan global segala macam gitu. Kayak kita itu hopeless lah bahasanya gitu. Nah, ada nggak sih, Liv, sebenarnya secara pandangan spirit itu ada secercah harapan yang kita bisa berpegang ke sana di tengah situasi, di tengah realitas yang kita juga kadang melihatnya kayak nggak punya harapan, nggak ada harapan, nggak ada suara motor. Nah, Liv, secara pandangan spirit, ada nggak sih secercah harapan yang kita bisa berpegang gitu ya kepada hal ini gitu di tengah situasi yang kita melihatnya kayak sama sekali nggak ada harapan gitu? Ada nggak yang bisa ceritakan dari situ? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ada satu malam saya itu lagi banyak bertanya lah. Terus banyak bertanya soal ini, Mas. Soal kita kan lagi ngadepin banyak situasi lah ya. Betul. Secara personal ataupun sosial gitu Sosial, ya. Betul. Terus juga ternyata nggak cuma kita yang ngalamin, tapi banyak orang yang ngalamin. Betul. Gitu. Dan yang tadi udah Mas Anta sebutin lah di opening, banyak banget kejadian yang terjadi belakangan ini gitu ya. Lalu saya tuh bertanya-tanya, ini tuh zaman apa sih? Maksudnya gini, oke lah kita tahu orang pada bisa melihat dari banyak fenomena kalau ini udah masuk fase akhir zaman, orang bilang gitu. Yeah. Terus kalau kita pernah cerita, ini zamannya goro-goro, zaman goro-goro, zaman Kali Yuga dalam istilah wayangnya. Tapi kan kita yang ngalamin tuh bingung ya. Saya pribadi bingung. Kadang diri sendiri begini, kadang datang problem ini, datang ujian itu. Aneh-aneh pokoknya. Yang terjadi mendadak gitu kan, tiba-tiba. Terus itu terus muter tuh di otak. Kenapa sih? Ada apa sih? Gimana sih? Kedepannya bakal kayak gimana? Karena ada momen-momen di mana saya ngerasa seolah-olah semuanya gelap. Terus saya mikir, apa jangan-jangan orang lain juga kayak saya juga ya, ngiranya semua gelap gitu kan. Sampai satu waktu saya dikasih kesempatan oleh Yang Maha Kuasa untuk nanya ke salah satu tokoh luhur lah. Nanya ke beliau, saya tanya pertanyaan yang sama. Sebetulnya ini gimana? Semua hal terjadi, kita ngalamin, kok kayak gelap gulita. Sebetulnya ada nggak sih cahaya gitulah maksudnya? Ada nggak sih harapan? Cahaya itu kan maksudnya harapan ya. Ada harapan nggak? Apakah ada kisah-kisah yang bisa jadi pegangan?
Bukan Mas, jadi pelepas dahaga Oh, oke. gitu. Iya. Terus akhirnya beliau cerita. Sembari beliau cerita, secara otomatis saya itu terbawa suasana. Saya ngelihat, sembari beliau cerita juga saya terbawa gitu ya, dan ngelihat ada dari kejauhan itu kelihatan ada awalnya saya ngeliat tuh kayak awan Mas, kayak kumpulan awan besar, tebel, warnanya putih. Oh, oke. Tapi dari balik itu ada cahaya. Nah, ya kebayang. beliau tuh sembari cerita, sekarang nih udah mulai loh muncul, katanya beliau gitu, muncul bisa dibilang itu tentara dari sang ilahi lah, kata beliau begitu. Sembari beliau cerita, saya sembari diperlihatkan itu. Awalnya tuh awan, terus ada cahaya itu dari belakang, dari dalamnya ada cahaya. Lama-lama penglihatan saya tuh makin jelas. Dari awan itu, awannya tuh memudar, awan tebel itu memudar. Terus karena ada cahaya dari dalam itu Mas, kelihatan tuh ada siluet kerumunan orang, ya kan? Terus ternyata orang-orang itu lagi pada berbaris rapi banget, kayak pasukan lah, kayak pasukan berbaris. Semakin lama semakin jelas kelihatan. Sembari beliau cerita, jadi semakin beliau cerita detail, semakin itu kelihatan jelas. Lebih jelas lagi, oke. Jadi semakin beliau cerita lebih detail, saya ngeliatnya juga diperlihatkannya lebih detail Mas. Dari awan, lalu kelihatan siluet-siluet kayak orang berbaris seperti pasukan gitu. Dan makin lama makin jelas wajah-wajahnya, terus aksesorisnya, pakaiannya, senjatanya, apa yang dikenakannya, apa yang dikendarainya. Dan terlihatnya itu kayak kita-kita, kayak orang gitu. Tapi ada tapinya Mas. Dari belakangnya, dari balik kelompok berbaris itu ada cahaya yang tadi. Dan itu semakin menegaskan warna dan cahaya dari masing-masing yang terlihat itu. Jadi ada cahaya dari masing-masing figur-figur itu, tapi ada juga cahaya besar yang dari belakangnya. Jadi benar-benar indah, dilihatnya tuh indah sekali. Indah ya. Malah tadinya aku bayanginnya kalau ketemu pasukan besar tuh kita kayak gentar gitu. Enggak, sama sekali enggak. Oke. Beliau cerita gini, ada lanjutan, beliau bilang ini lagi mengarah ke sini. Ada jarak antara kita dan mereka. Butuh waktu untuk pergi ke sini gitu. Lalu saya ngeliatin, saya ngeliat gitu, saya dikasih lihat dan wajahnya kelihatan Mas. Iya, wajahnya kelihatan. Nggak tahu gimana, saya diizinin untuk ngeliat aja. Kayak orang kita. Pokoknya kayak orang lah. Kayak orang. Oke. Nah, dan semuanya itu punya perangai yang bagus, berseri-seri. Terus kita ngeliatnya nggak gentar, justru kayak adem, kayak nenangin hati. Masing-masing dari figur-figur itu punya senjatanya masing-masing. Ada yang, terus juga ada yang pakai kuda doang, kayak kuda. Ada juga yang pakai kayak kereta kencananya. Terus di antara itu kelihatan ada kibaran kayak model panji-panji lah. Pokoknya dan itu rombongan yang menurut saya itu rombongan besar. Sejauh terlihat itu rombongan yang besar. Lalu beliau lanjutin cerita, antara mereka
antara titik mereka saat ini dengan kita sekarang itu masih ada jarak. Lalu beliau bilang akan ada masanya mereka itu tiba ke sini seolah-olah layaknya terang menyapu gelap. Kata beliau begitu. Layaknya terang menyapu gelap. Tapi ada lanjutan dari beliau yang menurut saya sebagai warning. Kata beliau gini, kalau terang menyapu gelap, artinya ada debu-debu di dalam kegelapan itu juga yang tersingkap kan. Kata beliau, jangan sampai kita itu jadi debu itu. Oh, yang disapu bersih sama cahaya, sama terangnya itu. Terang. Iya. Lalu beliau bilang, sekarang rasain kan yang namanya banyak apa istilahnya, banyak rintangan, banyak ujian. Mungkin orang bilang itu kesulitan gitu ya. Kata beliau, saat-saat ini memang semakin berat daripada waktu-waktu sebelumnya. Sampai kapan? Ya sampai semuanya tiba. Sampai waktunya tiba. Karena kata beliau, sekarang itu bukan seolah-olah ya, tapi memang iya gitu. Semua hal yang udah pernah kita lakuin itu diakumulasi jadi satu, lalu kita harus membayarnya. Seolah-olah kayak kita punya utang, tapi temponya tuh deket, temponya singkat, terus kita harus bayar tunai gitu. Itu pasti kan kalau nggak terbayar kan sampai jatuh tempo, bakal diteror apa segala macam, bakal inilah ya, ada konsekuensinya gitu. Nah beliau mengibaratkannya juga kayak gitu. Terus saya kan awalnya masih nggak paham mas, tapi saya diem aja. Tapi entah gimana, beliau tuh kayak, saya yakin beliau juga paham lah apa isi hati saya, dan beliau tuh cerita gini, permisalannya, selama ini orang banyak mengeksploitasi alam, misalnya nebang pohon, nebang hutan, kan ada konsekuensinya di kemudian waktu, yaitu salah satunya banjir, tanah longsor, banyak ya kejadian-kejadian kayak gitu. Kata beliau, ya itu konsekuensi yang harus orang itu bayar. Makanya, jadi saya ingat ada istilah di Nusantara, khususnya di Pulau Jawa dan sekitarnya, itu ada istilah sabdo palo nagih janji. Apa itu kali ya? Gitu. Padahal kalau orang bicara kayak leluhur sabdo palo nagih janji lah, itu kan yang kebayangnya kan ya kisah yang Semar dan Syekh Subakir, ya betul. Kan, yang kemudian bahwa akan 500 tahun kemudian akan kembali ke agama Budi ya, rasanya gitu ya. Kembali ke fitrah awalnya Nusantara lah. Gitu. Aku pikir itu atau beda. Saya pernah waktu saya ke Tidar, saya pernah diceritain soal itu secara singkat lah, yang intinya sebetulnya begitu tapi juga nggak gitu. Karena cerita-cerita itu sebetulnya punya makna dalam mas, makna filosofi kayak Sanepan lah, cerita Sanepan, bahasa Sanepan. Sanepan itu maknanya perumpamaan, tersirat gitu. Sebetulnya nagih janji kalau kata para leluhur adalah ya itu tadi, konsekuensi yang udah pernah, konsekuensi dari apa yang sudah pernah dilakukan oleh manusia. Gitu. Banyak banget hal-hal yang perusak terjadi karena ulah manusia. Kan seingat saya di kitab suci, di Al-Quran pun juga ada, bahkan sedikit ya, bahkan di Al-Baqarah itu ada malaikat itu nggak mau Tuhan itu menciptakan manusia karena ini nanti bakal kerusakan terjadi gitu lah intinya gitu. Betul. Itulah. Nah, sejauh yang saya pahami tentang sabdo palo nagih janji kurang lebih begitulah secara umumnya. Tapi kata para leluhur, maknanya jauh lebih dalam dari itu. Walaupun nggak semuanya bisa kita ungkapin gitu. Tapi setidaknya secara general tuh kayak gitu. Kayak gitu. Sorry, Liv. Tunggu. Oke. Mumpung masih pas ini. Iya. Sampai sekarang kita syuting ini, saya masih dikasih lihat
rombongan besar itu. Memang ada pergerakan, tapi waktu beliau cerita, momen-momen di mana antara mereka itu tiba dengan kita itu ketemu dengan mereka, itu kan ada jarak, Mas. Ya. Ada gapnya. Ya. Gap itu yang sedang dan akan kita lalui. Nah, kata beliau, kata sang leluhur, ada banyak cerita-cerita menuju ke sana. Dan cerita-cerita itu ya penuh dengan drama lah. Drama di sini maksudnya bisa jadi banyak kesedihan, banyak perjuangan dan sebagainya gitulah. Kita kan sekarang aja udah banyak perjuangan, Betul. ya kan? Ya. Secara personal tentunya, secara umum bisa jadi gitu. Nah, ke depan kata para leluhur itu semakin penuh rintangan. Lalu beliau tuh bilang gini, istilahnya, makanya gimana caranya berupaya untuk bisa tidak jadi debu. Kotoran-kotoran yang ada di badan kita itu sebisa mungkin Bersihkan. dikurangin sampai akhirnya ketika masa penyapuan itu tiba, gelap menjadi terang, kita diselamatkan. Gitu bahasanya tuh gitu. Jadi di tengah-tengah kondisi yang sekarang lagi tidak menentu ini, sebetulnya kata para leluhur itu selalu ada harapan. Ya. Karena kita punya yang maha kuasa. Mau sesusah apapun orang dikasih ujian, ya kita masih ada yang maha kuasa. Ya. Makanya kata beliau, yaitu makanya ada lahirlah istilah eling lan waspada itu. Gitu. Aku sih pengen kembali lagi ke tadi yang penglihatan Alif ya, nih. Karena kalau tadi Alif cerita misalnya ada orang-orang yang kelihatan jelas, Mas, gitu. Terus ada aksesorisnya, dia bawa apa, terus ada kereta kencana. Nah, yang Alif lihat itu kayak penglihatan remote viewing atau dia ada di dunia lain atau itu gimana sih, Alif? Nggak tahu ya? Karena waktu beliau cerita itu ke bawah suasana. Terus saya ngelihat gitu aja, Mas. Ngelihat aja gitu. Dari kejauhan ada rombongan besar itu. Oh ya, yang saya lupa cerita adalah mungkin karena saya orang Indonesia ya, mungkin karena saya orang Nusantara. Saya itu diperlihatkannya rombongan besar itu, figur-figur itu tuh pakai pakaian kayak pakaian wayang gitu, Mas. Yang ada aksesoris sini, di sini. Kalat bahu ya. Gitu, terus ada yang di atas. Ya. Iya, kayak model mahkota gitu. Terus baju-bajunya juga ada yang setengah kayak telanjang dada, tapi ada kayak aksesorisnya. Pokoknya ada aksesorisnya dan kemasan. Secara pandangan spirit sih begitu, Mas. Yang intinya kata leluhur, kita semestinya mempersiapkan untuk hari-hari esok lah yang penuh dengan ketidakjelasan ini, supaya kita selalu diselamatkan, supaya kita selalu jadi orang yang ya itu ingat sama waspada, eling lan waspada itu, gitu sih. Nah, satu lagi, terakhir ya, kan rombongan itu yang beliau ceritakan itu memang lagi bergerak ke arah sini, ke arah kita, ke arah kehidupan kita. Pasti ada momen-momen setelahnya kan. Karena kan terus berjalan nih, seiring berjalan waktu. Insya Allah, kalau memang ada sesuatu lagi, kita bisa ceritakan jika diizinkan. Oke. Dari cerita penelusuran Alif, apa yang disaksikan lah ya gitu. Tiba-tiba kok aku kebayangnya kayak, nggak tahu, kayak filmnya Lord of the Ring. Iya. Ketika si Aragorn dan teman-temannya udah kewalahan,
tiba-tiba Gandalf datang, padahal Gandalf nggak diketahui ini kan udah meninggal ya. Pas banget kayak ada cahaya di belakangnya gitu. Nggak tahu kenapa tiba-tiba kegambar gitu aja. Sobat Time Travel gimana ininya? Apa dalam bayangan kalian itu mendengar cerita Alif sama kayak aku juga, atau mungkin ada cerita yang lain? Itu sih kita akhiri. Untuk mengakhiri episode kita kali ini, saya dapat gambaran kayak gitu. Mungkin Sobat Time Travel punya cerita yang lain atau gambaran yang lain terkait dengan cerita penelusuran Alif. Oke Sobat Time Travel, semoga kalian suka dengan episode kita kali ini. Tetap like, share, komen, dan subscribe untuk selalu terhubung dan video-video kita yang terbaru. Sampai kita bertemu di penelusuran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.